Presiden Joko Widodo mengatakan jika politik dan agama harus dipisahkan. Uh, Pernyataan ini diungkapkan ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke titik nol Islam peradaban Nusantara. Itu berada di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kapan tuh, Kang? Baru-baru ini. Jadi Jokowi meminta agama dan politik ini dipisah agar pemilihan kepala daerah Oh, tidak terjadi lagi pergesekan. Karena dinilai kemarin-kemarin pemilihan kepala daerah selalu terjadi pergesekan karena menyinggung dari sisi agama. Gitu loh. Jadi ini yang menjadi polemik gitu loh. Apakah betul pertanyaannya agama dan politik memang harus dipisah, Kang Ebul? Oke, kalau saya mencoba untuk bersikap bijaksana, apa yang disampaikan Pak Jokowi tentu ada maksud baiknya. Ya. Maksud baiknya agar pemilihan kepala daerah berikutnya tidak terjadi friksi yang begitu tajam, barangkali begitu ya. Tapi narasi yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini mengerikan gitu. Artinya ketika kita berbicara pisahkan agama dan politik, maka kita mengenang gitu pada cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang komunis misalkan yang memang ingin sengaja menjauhkan agama dari politik, padahal dalam ajaran Islam sendiri, Islam itu adalah the way of life gitu. Sebagai pedoman hidup, pandangan hidup muslim untuk menjalani kehidupan apapun bentuknya gitu. Karena Islam itu kan mengatur semuanya gitu. Ya. Mulai dari kita masuk ke WC, kita mau tidur, kita berpolitik, kita berdagang, kita berhubungan dengan istri dan seterusnya, semuanya ada gitu. Jadi kalau pembandingannya dengan kitab suci agama lain, saya kira kita bisa bersikap fair bahwa Islam itu jauh lebih lengkap. Iya. Maka ketika ada salah satu unsur aspek kehidupan manusia yaitu politik yang harus dipisahkan, nggak bisa gitu. Itu tidak masuk pada akalnya umat muslim. Pada dasarnya memang politik memang harus melibatkan agama. Iya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu membangun Madinah, ya, membangun negara yang kemudian dijadikan panduan oleh berbagai negara lainnya dalam membangun negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur adalah cara-cara politik Islam. Jadi sebetulnya kan kalau mudahnya lah begini, bagaimana cara politik Islam dijalankan? Ya ikutilah cara Rasulullah kan gitu. Iya. Bagaimana beliau bernegosiasi dengan lawan politiknya, dengan musuhnya, dengan masyarakatnya, dengan pejabat-pejabat di bawahnya, itu saya kira sudah lengkap. Nah ini pernyataan Jokowi ini mendapat respon ini dari mantan Seskab atau Sekretaris Kabinet Kang Saiful. Jadi di Poalam. Di Poalam ini dalam Twitternya mencuit sila ke-1 Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah cukup jelas kan? Ya. Nah, Mendasari seluruh sila lainnya. Sila satu itu menjadi dasar pondasi bagi seluruh aktivitas kenegaraan di Indonesia. ini apakah karena kemarin-kemarin bahkan sampai sekarang ini muncul polemik yang kaitannya dengan agama gitu loh. Misalkan contoh soal azan, pengeras suara ya, azan. Kemudian belum lagi bicara soal ada polemik yang paling baru, perkawinan dua agama, kan begitu. Jadi banyak hal, apakah ini melihatnya dipolitisir sehingga muncul pernyataan bahwa agama dan politik nggak boleh disatukan? Ya, memang menyimak apa yang terjadi dengan pernikahan beda agama itu kan sebetulnya tidak langsung terkait dengan proses politik. Walaupun kebijakan itu bisa jadi suatu saat nanti ketika agama betul-betul dilepaskan dari politik, maka pernikahan beda agama itu menjadi sah misalkan. Kalau menilik pada alasan Jokowi mengatakan itu, memang sebetulnya ini juga patut dicermati karena memang ada betul Kang Ijo bahwa ada beberapa politikus kita yang menjual agamanya untuk kepentingan suaranya dia gitu. Ya. Nah, ini memang yang kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai umat muslim di sini, ini kita yang harus cermat gitu kan. Kita harus melihat betul-betul memang betul ada para politikus yang dia memperjuangkan aspirasi umat muslim, nilai-nilai muslim. Tapi ada juga memang politikus-politikus yang dia sekedar menjual saja, dijual agamanya hanya untuk kepentingan suara dia.
Nah, bagaimana membedakannya? Ya kita lihat setelah dia menjabat, Ya, ya. apakah dia tetap konsisten, istiqomah gitu untuk memperjuangkan aspirasi umat Muslim atau nilai-nilai ajaran Islam, atau malah sebaliknya gitu. Apakah seharusnya Presiden Jokowi juga melakukan tindakan tegas gitu loh terhadap pembantunya, artinya menteri-menteri ketika melibatkan pernyataan-pernyataan yang masuk ke ranah agama dan itu sangat sensitif sekali singgungannya dengan politik gitu. Ya, betul. Jadi saya kira agama itu adalah yang mendasari kita semua berperilaku. Nah, tapi dalam konteks kenegaraan kan memang ada bagian-bagiannya ya. Jangan sampai misalkan seorang KSAD tentu cakupannya adalah pertahanan di Angkatan Darat, tapi dalam setiap statement-statementnya menyinggung membahas permasalahan syariat umat Islam misalkan. Nah, itu kan tidak tepat gitu. Jauh lebih tepat yang berbicara itu adalah Menteri Agama misalkan. Tapi Menteri Agama pun bukannya membahas apa yang disampaikan oleh KSAD misalkan, tapi malah membahas hal-hal yang bersifat teknis yang itu tidak terkait langsung dengan konsep-konsep keislaman yang sedang dibangun misalkan. Ya contohnya kemarin Menak malah membahas toa mau diatur gitu, azan dan segala macam. Nah, jadi ada tumpang tindih tugas-tugas yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di negeri ini. Yang harusnya tidak berbicara malah berbicara, yang harusnya berbicara malah tidak berbicara hal itu, malah bicaranya hal-hal yang lain. Kalau Kang Saiful melihat pernyataan Pak Jokowi ini, arahnya kemana ini? Ya memang kembali Kang Ijul, di awal tentu saya ingin mengedepankan terlebih dahulu husnuzon bahwa niat baik Pak Jokowi itu adalah agar jangan sampai pilkada-pilkada yang nanti apalagi berlangsung serentak itu lebih dia warnai oleh aksi-aksi menjual agama. Di titik itu saya sepakat. Tapi narasi untuk menyampaikan pisahkan agama dengan politik itu sebuah kesalahan besar bagi umat Islam. Kesalahan besarnya terletak yang paling fundamental ada di karena dengan satu kalimat itu ini bisa diinterpretasi pada sebuah gambaran bahwa Islam itu tidak boleh masuk ke ranah politik. Politik tidak bisa masuk ke ranah ajaran Islam. Padahal ya jelas tadi di awal saya sampaikan bahwa Islam itu sudah fix, komplit mengatur semuanya. Jadi ketika sebagian ini jangan diatur, ya kan nggak bisa. Ini anugerah luar biasa, anugerah terbesar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita, itu kitab Islam, kitabullah gitu. Nah, jadi ini sih saya kira berbahayanya sudah melebihi konsep yang sudah dibawa sejak awal oleh Nabi Muhammad. Apakah ini ada kaitannya dengan nanti 2024, di mana kita tahu bahwa umat Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Terlebih banyak partai politik yang basisnya basis Islam. Ya kan sebut saja seperti P3, PKB, PAN, PKS, dan masih ada beberapa lagi. Apakah ini juga mengarah ke sana kalau Kang Ipul melihat? Ya mungkin saja, karena kan anggaplah misalkan PKS yang jelas-jelas identitasnya Islam gitu ya. Dan kalau yang lain walaupun mengusung partai Islam seperti PKB, PAN, kurang lebih warnanya jadi sama seperti Demokrat, Golkar, Nasdem dan sebagainya. Hanya memang kalau kita berbicara tentang antisipasi, maka itu sebuah keharusan juga yang mesti kita cermati. Contoh misalkan begini, tadi terkait dengan jumlah umat muslim di Indonesia yang mayoritas, yang terbesar di dunia. Apakah ini memang para musuh Islam, anggaplah demikian, tidak tergelitik untuk mengganggu? Ya saya yakinkan tentu pasti tergelitik, pasti itu menjadi sasaran utama. Karena kan jelas di Quran juga sudah ada penjelasannya bahwa sampai akhir hayat, sampai akhir dunia, ini musuh-musuh Islam akan terus mengganggu. Berarti yang salah ini adalah agamanya yang dibawa-bawa ataukah orangnya yang membawa agama begitu loh. Kan seharusnya kita tidak boleh tanpa bermaksud untuk menyalahkan siapapun ya, Kang Saiful ya. Tetapi ini seolah-olah ada pemisahan betul gitu loh. Agama nggak boleh. Agama ini tidak hanya Islam saja, tentu saja yang lain juga ya dalam konteks universal gitu loh. Nggak boleh menyatu gitu dengan politik gitu loh. Nah, apakah bisa gitu loh dalam implementasinya dan prakteknya gitu?
Ya harapan mereka tentu yang menginginkan Islam tidak kuat di Indonesia pasti berharapnya ke sana. Di luar apakah itu mungkin atau tidak ya itu faktanya jelas itu diupayakan. Ya tapi tentu bagi kita umat muslim saya yakin ini tidak bisa diterima. Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu kalau memang saya tidak menyalahkan Pak Jokowi karena beberapa kali itu niat Pak Jokowi bagus, tapi karena narasinya tidak tepat sehingga itu diinterpretasi menjadi tidak tepat juga oleh yang mendengar, oleh warganya. Ini, aduh saya juga bingung gimana Kang ya. Padahal kan Pak Jokowi sudah diberikan teks gitu. Artinya kan itu dijaga untuk tidak keluar dari koridor. Tapi kalau itu juga masih interpretasinya menyesatkan gitu, maka mungkin kita perlu tahu atau barangkali Istana Kepresidenan harus betul-betul mengevaluasi nih tim penulis naskah skrip pidato Pak Jokowi ini tolonglah dievaluasi. Kalau perlu diganti gitu atau teman-teman saya banyak nih penulis skrip yang bagus kan kita bisa ajukan lah. Jadi jangan sampai karena ketika niatnya baik caranya tidak baik itu hasilnya itu tidak baik. Itu merumus gitu. Ya kembali lagi ini masalah komunikasi publik ya. Yes. Baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila sahabat semua tertarik untuk menonton video-video seperti ini, sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada di bawah ini. Kita siapkan berbagai desain t-shirt yang cocok untuk sahabat semua. Namun apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.